Sebelumnya maaf mulainya agak telat karena ada sedikit kendala teknis tadi. Jadi perkenalkan dulu sebelumnya, saya Faris Fahmi yang akan bertanggung jawab untuk mengisi tutorial pada kelas Pak Apri untuk 1 semester ke depan. Apabila nanti ada masalah yang berkaitan dengan tutorial dan berada di luar jam tutorial, kalian bisa kontak saya melalui nomor WA yang ada di grup ya. Bisa langsung DM atau Japri atau di grup langsung juga nggak masalah. Seperti itu. Oke, kita mulai saja untuk tutorial pada hari ini. Di sini saya udah ditugaskan sama Pak Apri untuk membahas soal-soal yang ditandai sama beliau. Di sini ada beberapa soal yang udah ditandai sama beliau untuk dibahas pada tutorial pada hari ini. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini kita akan membahas tentang telaah konsep yang ada di nomor 1. Di mana kita mulai dulu dari nomor A. Di sini diketahui jika ada integral suatu Gx, di mana G-nya G kecil, dia sama dengan suatu G besar X plus C. Serta ada F aksen besar X, dia sama dengan F kecil X. Integral parsial untuk U sama dengan Fx dan dV sama dengan Gx, mengubah integral F besar X dikali G kecil X dx menjadi titik-titik-titik. Untuk menjawab soal ini, yang perlu kita ketahui adalah bentuk dasar dari integral parsial terlebih dahulu. Yang mana secara umum di sini kalau kita punya integral parsial, dia bentuknya secara umum akan seperti ini. Untuk integral dari suatu U dV, dia akan sama dengan UV min integral V du. Yang mana di sini untuk U serta dV-nya udah dipilih secara khusus dalam soal tersebut. Di mana U-nya untuk yang nomor A, di situ ada suatu fungsi fx. Sedangkan dV-nya disuruh soal berupa gx dx. Nah, untuk mengerjakan integral parsial, kita harus cari dulu rumus du-nya serta rumus v-nya. Untuk nanti kita masukkan ke dalam rumus integral parsial tadi. Yang mana di sini kalau kita punya f besar x, kalau kita cari du-nya atau turunannya, kita akan mendapatkan f kecil x dx. Karena tadi diketahui f besar x kalau diturunkan menjadi f kecil x di sini. Sedangkan untuk mencari v, kita integralkan di sini. Kita integralkan gx yang kita punya. Yang mana integral dari gx di sini secara umum adalah g besar x. Nah, dalam pembuatan v sebenarnya di sini kita nggak perlu plus c. Kalau mau ditambah c nggak masalah sih, cuma nanti pada akhirnya akan saling menghabiskan juga. Kita cukup pakai yang gx-nya saja di sini. Nah, setelah kita mendapatkan du sama v, baru kita masukkan ke rumus integral parsial yang ada di sini. Dia ada u dikali v. Artinya karena u-nya tadi f besar x dan v-nya tadi kita mendapatkan g besar x, kita akan mendapatkan hasil berupa f besar x dikali g besar x min integral v du. V-nya tadi ada g besar x, du-nya di situ ada f kecil x dx. Nah, ini bentuk dari integral f besar x dikali g kecil x kalau kita menggunakan integral parsial, kita akan berubah menjadi seperti ini. Nah, itu jawaban untuk nomor 1A. Sampai sini untuk nomor 1A, apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Belum, Kak. Oke, Sepertinya sekarang belum, Kak. Oke, nanti kalau misalkan kalian ada yang mau ditanya, langsung interupsi aja nggak masalah ya. Misalkan saya lagi menjelaskan, terus kalian bingung, langsung interupsi aja nggak masalah. Oke, sekarang kita ke yang nomor B. Ini juga sama berkaitan dengan parsial karena udah dipilih du sama dv dalam soal yang dikasih tahu. Oke, kita di sini kita disuruh mencari integral dari 2x e pangkat 3x dx. Kita kerjakan di sini biar lebih leluasa. Kita masuk ke 1b, ada integral dari tadi ada 2x dikali e pangkat 3x dx. Nah, sebelum kita melakukan integral, kalau kita lihat pemilihan u-nya adalah x, dv-nya ada e pangkat 3x. Artinya kita perlu mengeluarkan angka 2 yang ada di sini. Karena pemilihan u dan dv-nya nggak ada angka 2 sama sekali di situ. Berdasarkan sifat integral yang kita pelajari di matematika 1A, kalau ada konstanta pengali, dia bisa keluar dari integral. Nah, dari sini baru kita gunakan integral parsialnya. Tadi ada u-nya berupa x, sedangkan dv-nya dari soal ada e pangkat 3x dx.
Sama seperti tadi, kita cari DU. Yang mana kalau X kita turunkan, jadinya 1 DX. Sedangkan V-nya, tadi kita integralkan. Nah, yang mana di sini nanti hasilnya ada sepertiga E pangkat 3X. Setelah kita mendapatkan DU serta V-nya, kita masukkan ke rumus integral parsial, ada U dikali V, kita akan mendapatkan X per 3E pangkat 3X, min integral V DU, ada sepertiga E pangkat 3X dx, tapi keseluruhan ini nanti kita kali dengan 2, karena tadi ada pengoli 2 di depannya. Nah, yang mana di sini kalau kita lihat, 2-nya bisa dikali ke dalam, kita akan mendapatkan seperti ini, yang mana yang belakang sepertiganya juga bisa keluar dari integral. Nah, integralnya di sini udah relatif lebih mudah timbang yang di soal tadi. Ini bisa langsung kita integralkan lagi, yang mana tadi kita udah punya nih pada saat menghitung V. Integral dari E pangkat 3X hasilnya sepertiga E pangkat 3X. Nah, di sini kita kalikan dengan min 2 per 3 yang ada di depannya, kita akan mendapatkan 2 per 9 E pangkat 3X plus C. Karena di sini dia nggak ada batasnya, berarti ada plus C-nya ketika kita udah mendapatkan hasil integralnya. Nah, ini untuk yang nomor 1B. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Belum, Kak. Oke, sekarang kita ke yang C. Nah, untuk yang C, langkah pertama yang digunakan untuk menghitung integral dari sin pangkat 3x sin kuadrat x dikali cos pangkat 3x dx adalah titik. Oke, kita masuk ke integral trigonometri, subbab integral trigonometri di matematika 2C ya. Nah, di sini kalau kita dalam integral trigonometri, ada salah satu bentuknya yang berupa sin pangkat nx dikali cos pangkat mx. Harusnya di kelas sudah diajarkan, yang mana kalau misalkan salah satu antara M serta N-nya itu ganjil, seperti yang ada dalam soal ini, langkah pertama yang kita lakukan itu apa sih? Kita manipulasi yang pangkatnya ganjil di sini. Nah, dalam hal ini yang pangkatnya ganjil adalah cos. Artinya kalau berdasarkan proses yang dipelajari di kelas, nah si cos-nya di situ kita harus dipecah. Jadi cos pangkat M-1x dikali cos x dx. Artinya kalau dalam soal yang kita punya, berarti langkah pertamanya itu apa sih? Kita pecah si cos pangkat 3-nya. Dia menjadi apa? Menjadi sin kuadrat x dikali cos kuadrat x dikali cos x dx. Nah, ini langkah awalnya. Karena yang ditanya tadi cukup langkah awal aja, berarti kita cukup sampai sini saja. Berarti di sini langkah awalnya adalah merubah cos pangkat 3 menjadi cos kuadrat dikali cos x. Nanti langkah selanjutnya di sini, kalau kita mau teruskan untuk mendapatkan hasil integralnya, kita bisa merubah cos kuadratnya menjadi 1 min sin kuadrat dari identitas trigonometri. Nah, nanti untuk mendapatkan hasilnya tinggal kita menggunakan substitusi dengan U-nya adalah sin X. Terusnya bisa diteruskan sendiri. Karena di sini nggak ditanya hasil integralnya, cuma ditanya langkah awalnya saja. Nah, itu untuk yang C. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Tidak ada ya. Sekarang kita ke yang D. Nah, untuk yang D, kita ditanya identitas trigonometri yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan integral sin 3x dikali cos 5x. Nah, ini juga sama, masih dalam subbab integral trigonometri, yang mana salah satu bentuknya lagi, selain tadi ada perkalian dua buah fungsi pangkat sin dan cos, kita juga bisa merubah kalau kita punya perkalian dua buah sin dan cos tanpa ada pangkat di sini. Nah, yang mana di situ, kenapa sih kita perlu merubah perkalian ini? Karena kalau kita punya integral perkalian dua buah fungsi, kita nggak boleh mengintegralkan masing-masing dari fungsi tersebut. Yang kita boleh integralkan masing-masing dari semester 1 kemarin, itu kalau bentuknya penjumlahan dua buah fungsi atau pengurangan dua buah fungsi, baru boleh masing-masing. Nah, untuk yang D, identitas apa sih yang kita gunakan? Di situ ada sin 3x dikali dengan cos 5x. Nah, identitas yang bisa kita gunakan untuk merubah dari perkalian menjadi penjumlahan atau pengurangan,
di sini kita dari SMA udah pernah belajar kalau ada sin suatu mx dikali dengan cos suatu nx, itu akan sama dengan setengah dikali dengan sin mx plus nx, lalu di situ ditambah dengan sin mx min nx. Artinya kalau kita punya soalnya seperti yang di atas, identitas apa sih yang kita gunakan? Berarti di situ kita merubahnya menjadi setengah dikali sin mx tambah nx, berarti jadinya nanti ada 8x. Terus kalau misalkan yang belakang, dia jadinya sin mx kurang nx, 3x kurang 5x jadinya min 2x. Nah, kalau kita rubah pakai identitas yang ada di sini, setengahnya udah bisa keluar. Nah, seterusnya nanti akan lebih mudah karena di sini udah penjumlahan dari dua buah fungsi. Bisa masing-masing diintegralkan, seterusnya bisa dikerjakan sendiri. Karena di sini cuma disuruh mencari bentuk identitas yang digunakan. Jawabannya berarti yang ada di sini, seluruh ini. Seperti itu. Itu untuk yang D. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, sekarang kita ke yang E. Substitusi yang digunakan untuk untuk menghilangkan tanda akar dalam integral tersebut adalah titik-titik-titik. Ini masuk ke dalam subbab substitusi yang merasionalkan. Di mana kalau misalkan dalam substitusi yang merasionalkan, kalau kita punya fungsi yang mengandung akar pangkat n dari suatu ax plus b, berarti kita gunakan U-nya itu apa sih? U-nya adalah si akar pangkat n dari ax plus b tersebut. Nah, ini ada bentuk akar ax plus b. Berarti U yang kita gunakan adalah akar dari x plus 3-nya. Nah, ini jawaban untuk yang E. Ini konsep untuk yang substitusi yang merasionalkan. Untuk yang E. Nah, untuk yang F juga masih dalam subbab substitusi yang merasionalkan, di mana di sini ada suatu bentuk akar 4 ditambah x kuadrat. Yang mana di sini kalau misalkan dalam substitusi merasionalkan, jika kita punya bentuk akar dari suatu a kuadrat ditambah x kuadrat, dia nanti bentuk permisalan x-nya adalah a tan t. Artinya di sini kita pilih x-nya itu apa sih? Karena di sini bentuknya 4 ditambah x kuadrat, yang bisa kita anggap di sini 4-nya sebagai a kuadrat, dari yang bentuk kita punya di sini. Artinya A-nya kita akan mendapatkan angka 2, di mana A itu kita ambil yang positif, bilangan positif. Ini sebenarnya plus minus 2, tapi kita ambil yang angka 2-nya. Nah, artinya X yang kita pilih itu apa sih? Berarti dia ada 2 tan. Nah, itu bentuk substitusinya. Nah, untuk yang substitusi merasionalkan ini, apakah ada yang mau ditanya untuk yang E dan F? Izin bertanya, Pak. Boleh. Bertanya apa? Kuadrat sama dengan 4, A-nya itu 2. Tapi sebenarnya bisa A-nya itu minus kan ya, Kak? Iya, tadi sebenarnya bisa plus minus 2, cuman yang dipakai dalam substitusi merasionalkan itu adalah A yang positif di situ. Yang kita gunakan A yang positif. Seperti itu. Makanya kita pilihnya pakai angka 2. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Enggak, terima kasih. Sama-sama. Enggak ada. Oke, nah untuk sekarang yang G sama H itu masuk ke dalam subbab 7.5 kalau dalam buku Purcell ya, yaitu integral fungsi rasional. Yang mana integral fungsi rasional itu akan kita gunakan jika bentuk fungsinya fungsi rasional atau polinom per polinom. Kalau kita lihat di sini, baik fx ataupun gx-nya, di sini bentuknya polinom dibagi dengan polinom. Yang mana di sini dibagi menjadi 2 kasus ya, kalau yang di kelas harusnya udah diajarkan. Nanti ada polinom rasional sejati, fungsi rasional sejati sama fungsi rasional tak sejati. Fungsi rasional sejati itu kalau pangkat tertinggi dari pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya di yang G. Nanti kalau yang tak sejati itu yang H, kalau pangkat tertingginya lebih besar yang penyebutnya, bukan pembilangnya, kebalikan dari yang G. Nah, untuk yang fungsi rasional sejati, cara merubah fx-nya bagaimana sih? Kita bisa menggunakan yang namanya pembagian bersusun. Yang mana di sini untuk yang G, fx-nya dapat kita rubah menjadi nanti di sini ada
HX ditambah dengan SX per GX secara umum seperti ini. Yang mana HX itu apa? HX itu adalah hasil bagi, SX itu adalah sisa hasil bagi, dan GX-nya itu adalah pembaginya atau penyebutnya. Nah, dari yang kita punya tadi fx-nya berupa ada x kuadrat plus 1 dibagi dengan x min 1. Nah, cara mencari hasil bagi serta sisa hasil baginya bagaimana sih? Ini sebenarnya bebas, nggak harus pakai cara yang saya pakai di sini. Ini saya pakai pembagian bersusun. Kalau SMA dulu ada juga yang belajar metode Horner juga nggak masalah, bisa pakai metode Horner. Nah, ini yang secara umum biasanya diajarkan itu pakai pembagian bersusun. Yang mana di sini kita x kuadrat plus 1-nya kita bagi dengan x min 1 sesuai dengan soal. Cara membaginya bagaimana sih? Kita lihat koefisien terdepan dulu. X kuadrat dibagi x, hasilnya adalah x. Yang mana kalau kita kalikan dengan pembagi tadi, kita akan mendapatkan x kuadrat min x. Kalau x-nya dikali dengan x min 1. Di sini kita kurangi, kita akan mendapatkan x plus 1. Ini masih bisa dibagi lagi. X dibagi x hasilnya plus 1. Yang mana kalau kita kalikan, kita akan mendapatkan x min 1. Yang kalau kita kurangkan jadi sisa 2. Ini udah nggak bisa dibagi lagi karena di situ pangkat dari sisanya sudah lebih kecil daripada pembaginya. Nah, nanti yang dinamakan hasil bagi itu yang ada di atas ini. Dan ini yang dinamakan sisa hasil bagi atau SX-nya. Artinya kalau kita masukkan ke dalam sini, kita akan mendapatkan HX-nya dimasukkan X plus 1, ditambah dengan sisanya ada 2, dibagi dengan GX-nya. Di situ ada X min 1. Karena GX tadi pembaginya kan X min 1. Nah, ini bentuk penyederhanaan dari Fx-nya. Nah, itu jawaban untuk yang G. Kalau yang H bagaimana? Kalau yang kasusnya fungsi rasional tak sejati. Nah, kalau fungsi rasional tak sejati, kita perlu memfaktorkan penyebutnya. Yang mana di sini, untuk penyebutnya bisa kita faktorkan menjadi apa sih? Dia menjadi ada X min 3 serta X plus 2. Nah, setelah kita faktorkan, nanti kita bisa pecah. Jadi, karena ini faktor linear tunggal semua, jadi A per X min 3 ditambah dengan B per X plus 2 atau penjumlahan dari dua buah fungsi yang ada di sini. Nanti A sama B-nya bisa dicari dengan cara disamakan penyebutnya seperti yang bentuk awalnya. Seperti itu. Nah, untuk yang G dan H, apakah ada yang mau ditanya? Enggak ada. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini saya juga harus membahas nomor 2 yang G sama H disuruh Pak Apri. Oke, kita mulai dari nomor 2G dulu. Di mana di sini ada suatu soal integral, terus kita disuruh menggunakan integral parsial untuk mendapatkan hasilnya. Kita kerjakan di sini. Nah, untuk nomor 2G, dia ada soalnya berupa integral dari suatu ln X dikuadratkan. Tadi untuk integral parsial kita perlu memilih U serta dv-nya. U-nya kita pilih apa sih? Pilih aja yang ln X kuadrat tersebut. Sedangkan dv-nya, ya sisanya di situ. Karena di sini cuma ada ln X kuadrat, berarti dv-nya sama dengan dx yang belum kita ambil. Lalu kita cari du-nya, sama seperti yang ditelaah konsep tadi. Du itu apa? Turunan dari U yang kita punya di sini. Yang mana kalau kita turunkan, kita bisa menggunakan aturan rantai yang kita pelajari di semester 1. 2 maju ke depan, pangkatnya sisa 1 dikali turunan dalamnya. Ln X diturunkan, jadi 1/x dx. Atau di sini secara umum sama saja dengan 2 ln X per X dx. Sedangkan V-nya tadi diintegralkan. Karena cuma fungsinya dx saja, integral dari dx itu adalah x. Karena sama saja dengan kita mengintegralkan angka 1 di situ. Baru kita masukkan ke rumus integral parsial. Tadi ada U dikali V. Kita akan mendapatkan X dikali ln X dikuadratkan. Min integral V du. V-nya ada X, du-nya ada 2 ln X per X dx. Di mana ini bisa disederhanakan, X-nya bisa kecoret.
Nah, tapi di sini yang di belakang masih ada integral lagi nih, berarti belum selesai. Yang mana angka 2-nya bisa keluar, tinggal integral dari ln. Integral dari ln itu apa sih? Secara umum kita belum tahu bentuk aslinya. Yang kita tahu turunannya, kalau turunannya X, tapi kalau integralnya secara umum kita belum belajar di sini. Nah, untuk mencarinya bagaimana? Kita bisa lakukan integral parsial lagi terhadap integral yang di belakang tersebut. Artinya integral parsialnya kita membutuhkan 2 kali proses di sini. U-nya apa? Sama seperti tadi, pilih aja U-nya ln X. Yang mana kalau kita pilih U-nya ln X, berarti dv-nya adalah dx juga. du-nya kita akan mendapatkan X dx, sedangkan v-nya dia x. Kita masukkan lagi untuk yang depan sih, biarin aja ya, karena udah nggak ada integralnya, berarti sudah aman. Tinggal yang belakang kita proses. Ada U dikali V, berarti ada X ln X, min integral V du. Nah, ini X-nya bisa kecoret. Integralnya sudah mudah tuh, tinggal integral dx saja. Berarti kalau integral dari dx, kita akan mendapatkan hasilnya berupa X plus C, karena sudah nggak ada integralnya dan nggak memiliki batas. Atau secara umum, itu angka 2-nya bisa dikali ke dalam. Kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ini jadi jawaban akhirnya. Itu untuk yang nomor 2G. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, sekarang kita ke yang H. Untuk yang H, bedanya sama yang G, sekarang ada batasnya dalam integral parsial tersebut. Dia ada 1 sampai akar 3 dari arkestan X dx. Oke, sama seperti tadi, karena disuruh menggunakan integral parsial, kita perlu memilih U serta dv. Ambil U-nya apa sih? Ambil aja yang arkestan tersebut, yang arkestan X. Kenapa ini nggak jadi dv sih? Karena kalau kita jadikan sebagai dv, integral dari arkestan kita nggak tahu, susah di situ. Yang kita tahu turunannya, yang mana udah kita pelajari di semester 1 kemarin. Artinya kalau kita pilih U-nya arkestan X, berarti dv-nya kita dapat nanti ada dx lagi seperti tadi. Karena nggak ada fungsi lain di dalam persamaan yang kita punya. Sekarang kita cari du-nya. Yang perlu kita ingat apa sih? Yang perlu kita ingat, yang dari semester 1, kalau kita punya tan arkes dari suatu U, kalau kita turunkan terhadap U, kita akan mendapatkan hasilnya ada 1 per, di sini nanti ada 1 plus U kuadrat. Ini turunan dari arkestan U. Artinya kalau kita punya arkestan dari X, turunannya itu apa sih? Nah, hampir sama seperti yang tadi, tinggal U-nya kita ganti dengan X. Cuman ada langkah tambahannya. Langkah tambahannya apa? Karena di sini fungsinya X, bukan cuman U atau X saja. Kita harus kali turunan dalamnya berdasarkan aturan rantai. Yang mana X kalau kita turunkan jadi min X kuadrat dx. Yang mana ini bisa kita sederhanakan. Nah, di sini untuk yang bawah, kita bisa samakan penyebut menjadi X kuadrat. Dia jadinya X kuadrat plus 1. Yang atasnya tadi ada min X kuadrat. Yang mana di sini X kuadratnya bisa habis, berarti hasilnya nanti min 1 per X kuadrat plus 1 dx. Nah, ini bentuk paling sederhana dari du yang kita punya. Sedangkan V-nya, karena tadi V-nya dv-nya dx, berarti V-nya nanti akan kita dapatkan X sama seperti tadi. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus integral parsial. U dikali V, ada X arkestan X, dikurangi integral V du. Kalau V-nya dikali dengan U, jadinya ada min X per X kuadrat plus 1 dx, karena ada X dikali dengan ini semua. Nah, karena di sini ada batasnya, untuk yang depan bisa kita langsung masukkan batas tersebut, karena sudah nggak ada integralnya.
Sedangkan yang belakang berarti di sini masih integral yang memiliki batas. Nah, artinya yang depan bisa kita langsung masukkan akar 3-nya. Jadinya akar 3 arkestan dari 1/akar 3, lalu dikurangi 1 dikali arkestan 1. Nah, untuk yang belakang kita perlu menghitung integralnya. Caranya bagaimana sih? Kita bisa menggunakan metode substitusi. Karena kalau kita lihat ini persamaannya nggak bisa kita integralkan langsung. Belum integral dalam bentuk fungsi dasar ya. Makanya kita perlu pakai teknik yang lain. Kebetulan untuk yang ini lebih mudah pakai substitusi. Dengan U-nya apa? Kita bisa ambil U-nya yang X kuadrat plus 1. Yang mana DU-nya nanti ada 2X dx, artinya dx-nya sama dengan DU per 2X. Nah, berarti di sini integralnya bisa kita rubah menjadi X per U, dx-nya menjadi DU per 2X. Yang harus hati-hati kalau kita menggunakan substitusi, kita harus merubah batasnya juga ya, sama seperti semester 1 dulu. Yang mana jika batasnya X sama dengan 1, dari batas bawahnya kita masukkan ke U. Jadinya nanti di situ ada 2, karena 1 ditambah 1. Kalau yang akar 3 kuadrat tambah 1, jadinya 4. Nah, untuk yang depan, arkestan 1/akar 3 itu hasilnya berapa sih? Tan yang bernilai 1/akar 3 itu terjadi ketika sudutnya itu adalah sin per cos, berarti pas 30 derajat ya, 1/akar 3 itu. Artinya apa? Berarti di sini kita mendapatkan, kalau 30 derajat adalah pi per 6. Berarti yang depan ada akar 3/6 pi. Sedangkan yang belakang arkestan 1 tan bernilai 1 ketika di 45 derajat atau pi per 4. Nah, ini untuk yang depan. Sekarang yang belakang ini habis. Min setengahnya bisa keluar. Di situ nanti jadi plus setengah. Nah, tinggal 1/U. Yang mana 1/U kalau kita integralkan, dia akan menjadi ln mutlak U. Tinggal kita masukkan batas ke yang belakang. Kalau tadi batasnya sudah dirubah, kita tinggal masukkan saja tanpa perlu kita balikin ke X. Yang belakang kita akan mendapatkan ada setengah ln 4 dikurangi dengan setengah ln 2. Nah, ini jadi hasilnya. Kalau semisal kalian mau disederhanakan lagi juga nggak masalah. Yang jelas secara umum kalau sampai sini udah dianggap benar. Seperti itu. Nah, itu untuk yang nomor 2G dan H. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke selanjutnya. Nomor berapa lagi di sini? Nah, ada nomor 4. Nomor 4 di sini ada soal aplikasi dari integral, yaitu tentang luas daerah. Di sini kita disuruh mencari tentukan luas daerah pada kuadran pertama yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X, E pangkat min X, dan garis X sama dengan ln 5. Karena kita disuruh mencari luas daerah, kita mau nggak mau harus gambar daerahnya dulu ya, untuk menentukan nanti bentuk integralnya. Yang mana di sini kita diketahui dia ada di kuadran 1, dan di situ dibatasi oleh Y sama dengan X, E pangkat min X, serta ada persamaan garis X sama dengan ln 5. Kita gambar daerahnya terlebih dahulu. Untuk fungsi yang pertama, Y sama dengan X, E pangkat min X, bentuk grafiknya itu seperti apa sih? Kira-kira nanti di sini bentuk grafiknya, dia akan seperti ini. Dia ada Y sama dengan X, E pangkat min X seperti ini. Nah, terus kalau X sama dengan ln 5, karena ln 5 itu konstanta, ya kira-kira di sini ya, karena ln 5 itu positif nilainya yang jelas. Lebih besar dari ln 1. Artinya dia bentuknya nanti garis lurus, karena fungsi konstan terhadap X. Nah, artinya daerahnya yang kita pilih yang mana sih? Berarti yang ada di sini, karena dia dibilang tadi di kuadran 1. Kita abaikan yang di kuadran yang lain. Nah, kalau kita punya bentuk daerah seperti ini, luasnya itu sama dengan apa sih?
secara umum luasnya adalah integral dari 0 sampai ln 5 dari suatu x e pangkat min x dx. Kalau kita gunakan ilmu yang dari semester 1 kemarin, kita akan mendapatkan persamaan luasnya akan seperti ini. Sekarang tinggal kita integralkan persamaan yang ada di sini. Mengintegralkannya bagaimana? Kita bisa menggunakan integral parsial yang tadi kita pelajari di nomor 2. Kita pilih U serta dv-nya. U-nya saya pilih yang X, dv-nya saya pilih yang E pangkat min X dx. Dari sini kita akan mendapatkan du-nya sama dengan dx, sedangkan v-nya kalau kita integralkan jadinya minus E pangkat min X. Kita masukkan ke rumus integral parsial, ada U dikali V, kita akan mendapatkan min X E pangkat min X, min integral V du. Kita akan mendapatkan seperti ini. Sama seperti tadi, untuk yang depan bisa langsung masuk batas, karena sudah nggak ada integralnya. Yang belakang berarti masih integral yang memiliki batas. Yang mana untuk yang depan, kalau kita masukkan batas, ada minus ln 5, E pangkat minus ln 5. Kalau dimasukkan 0, kebetulan hasilnya 0. Tinggal yang belakang kita integralkan. Yang mana hasil integralnya nanti di situ adalah min E pangkat min X, dia menjadi menjadi E pangkat min X biasa. Nah, ini kita masukkan batas yang ln 5 sama 0. Nah, yang mana di sini kalau misalkan kita substitusi, kita akan mendapatkan apa sih yang di belakang itu? Jadi E pangkat minus ln 5. Kalau dimasukkan 0, jadinya 1. Atau secara umum, berarti di sini nanti sama saja dengan minus ln 5 E pangkat minus ln 5 dikurangi E pangkat minus ln 5 ditambah dengan 1. Kalau minusnya kita kali ke dalam. Nah, ini jadi jawaban akhirnya. Untuk yang nomor 4. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Belum ada. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Ada di nomor 6. Ada nomor B serta F yang disuruh dikerjakan sama Pak Apri. Kita mulai dari nomor B dulu. Nah, ini kasus yang sama seperti yang di nomor 1 tadi nih. Salah satu pangkatnya ada yang ganjil. Sin sama cosnya sama seperti nomor 1C yang tadi kita kerjakan. Berarti prosesnya nggak jauh berbeda. Kita harus pecah yang pangkat ganjilnya. Kita mulai dari nomor 6B, ada integral dari 0 sampai pi per 2 dari sin pangkat 6x dikali cos pangkat 3x. Nah, tadi kalau ada yang ganjil, kita pecah yang pangkatnya ganjil, atau yang cos pangkat 3-nya, kita akan mendapatkan cos kuadrat x dikali cos x dx. Langkah selanjutnya apa setelah kita pecah? Kita bisa rubah cos kuadratnya, yang tadi hasil pemecahannya. Yang mana cos kuadrat berdasarkan identitas sama saja dengan 1 min sin kuadrat x dikali dengan cos x dx. Setelah itu kita bisa menggunakan metode substitusi setelah kita membuat menjadi seperti ini. Di mana U-nya kita pilih sebagai sin X-nya, kita akan mendapatkan DU-nya ada cos X dx, yang mana akan mengakibatkan integral ini akan menjadi U pangkat 6 dikali 1 min U kuadrat, cos X dx-nya dia jadinya DU, sesuai dengan yang kita punya di permisalan kita tadi. Batasnya juga harus kita rubah. Kalau 0, jadinya sin 0 itu 0. Kalau yang pi per 2, sin pi per 2 hasilnya 1. Ini integralnya sudah relatif lebih mudah, karena U pangkat 6-nya bisa dikali ke dalam. Nah, di sini dia integralnya relatif mudah, karena bentuknya polinom biasa. Dia akan menjadi 1/7 U pangkat 7 dikurangi 1/9 U pangkat 9. Karena batasnya tadi kita sudah rubah, bisa langsung kita substitusi. Kalau dimasukkan 1 akan mendapatkan seperti ini. Kalau dimasukkan 0, kebetulan jadinya 0 semua. Berarti tinggal kita hitung yang di depan. Nah, kita bisa samakan penyebutnya. Menjadi di situ ada 63.
Yang atas berarti ada 9 kurang 7, berarti akan menjadi 2/63. Ini jawaban akhir untuk yang B. Nah, sedangkan untuk yang nomor F, ini bentuk yang lain ya, kalau ada bentuk tan pangkat NX. Kita coba kerjakan dulu di sini. Untuk yang F di sini batasnya ada 0 sampai pi per 3 dari tan pangkat 3x. Kalau ada bentuk tan pangkat NX, dia bergantung sama pangkatnya juga. Yang mana di sini kalau pangkatnya ganjil seperti yang kita punya seperti ini, maka di situ kita bisa dipecah juga sama seperti cos pangkat 3 tadi. Dipecahnya jadi apa sih? Dia bisa dipecah menjadi tan kuadrat X dikali tan X. Nah, setelah itu kita pakai identitas trigonometri yang mengandung fungsi tan. Yang mana berdasarkan identitas trigonometri, kalau kita punya tan kuadrat, dia bisa berubah jadi apa sih? Dia bisa berubah menjadi sekan kuadrat min 1. Nah, kita punya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa menggunakan substitusi lagi. Dengan U-nya apa sih? Dengan U-nya kita bisa pilih sebagai sekan X-nya. DU-nya kita akan mendapatkan sekan X tan X dx, atau secara umum dx-nya nanti ada du per sekan X tan X. Nah, kita substitusi permisalan kita tadi. Yang dalam kurung jadi U kuadrat min 1, tan X-nya saya biarin dulu, dx-nya jadi du per sekan X tan X. Nah, ini tan X-nya habis. Nah, tapi masih ada sekan X nih. Kebetulan tadi sekan X itu sesuai dengan permisalan kita yang sebagai U. Artinya kita akan mendapatkan seperti ini. Batasnya juga kita rubah tentunya. Kalau 0, sekan 0 itu nilainya 1. Sedangkan kalau sekan pi per 3 atau sekan 60 derajat, itu nilainya 2. Karena sekan itu adalah seperkos. Cos 60 itu setengah, berarti kalau sepersetengah jadinya 2. Nah, ini kita bisa kali dengan seper U dulu semuanya. Dia akan menjadi U dikurangi seper U. Yang mana U kalau kita integralkan jadi setengah U kuadrat, kalau seper U jadinya ln mutlak U. Tinggal kita substitusi. Kalau kita substitusi angka 2, kita akan mendapatkan 2 min ln 2. Kalau disubstitusi 1, jadinya ada setengah min ln 1. Yang mana kita tahu ln 1 itu nilainya 0. Artinya ini bisa disederhanakan menjadi 3/2 min ln 2. Ini jadi hasil akhirnya. Nah, untuk yang nomor 6, B sama F ini, apakah ada yang mau ditanya? Permisi Kak, Ya. kalau U-nya itu jadi sekan kuadrat, X bisa kan ya Kak? Kalau Langsung kan. semacam, kalau misalkan U-nya sekan kuadrat, turunannya apa sih? Iya, salah. Turunannya malah makin ribet ya. Ya, Jadinya makin 2. ribet. Oke. Nah, gitu. Sebenarnya nggak harus pakai ini juga nggak masalah, asalkan bisa menjadi yang lebih sederhana, seperti itu. Jadi kalau kalian pakai U-nya yang berbeda, tapi dia bisa dirubah ke sederhana juga, ya nggak masalah. Asalkan tadi tujuannya kan kita menyederhanakan, jadi jangan sampai jadi lebih ribet, seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalnya U-nya tan gimana, Kak? Oke, kalau kita ambil U-nya tan, kita coba ya. Kalau U-nya kita ambil tan, maka DU-nya itu apa? Sekan kuadrat X dx ya. Ini kita mau masukkan kemana? Misalkan kita ke, ya mungkin bisa ya, cuman ya tetap ribet sih. Misal kita langsung masukkan ke fungsi awal, berarti jadinya U pangkat 3, dx-nya jadi du per sekan kuadrat X ya, kalau kita masukkan ke sini. Nah, yang mana sekan kuadrat tadi dari identitas juga ada, jadinya tan kuadrat plus 1, berarti dia akan menjadi U pangkat 3 per U kuadrat plus 1 ya, karena sekan kuadrat kan tan kuadrat plus 1. Ya ini bisa sih, cuma nanti berarti harus pakai kemungkinan pecahan parsial lagi ya, yang tadi harus dipecah. Ini kan masih bentuk fungsi rasional yang sejati, jadi harus dipecah dulu pakai pembagian bersusun dan seterusnya. Ya bisa sih, hasilnya meskipun mungkin nanti agak berbeda, harusnya nilainya akan sama di situ di akhir.
Nggak masalah kalau mau pakai ini juga. Oh, oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Belum ada. Oke, sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada di nomor 8. Ini yang berkaitan dengan substitusi yang merasionalkan. Untuk bentuk fungsi yang berubah mengandung akar pangkat N dari AX plus B, seperti yang di nomor 1E tadi. Nah, di sini saya disuruh membahas yang nomor C. Kita mulai dari nomor 8C. Di 8C di sini ada integral dari 2X plus 3 per, di sini ada akar pangkat 3 dari X min 2 dx. Nah, tadi kalau misalkan kita punya bentuk U sama dengan akar pangkat N dari AX plus B, berarti U-nya si akar pangkat N tersebut. Artinya dalam hal ini kita ambil akar pangkat 3 dari X min 2. Atau ini secara umum sama saja dengan X min 2 pangkat sepertiga. Nah, TU-nya kita dapat apa sih? TU-nya kita akan mendapatkan, kalau kita turunkan, kita bisa menggunakan aturan rantai, pangkatnya sisa minus 2/3, turunan dalamnya kebetulan 1 dx. Jadinya seperti ini. Atau sama saja dengan 1/3 dikali x min 2 pangkat 2/3. Berarti dx-nya nanti akan sama dengan 3 dikali x min 2 pangkat 2/3. Keistimewaan dalam substitusi yang merasionalkan, biasanya dalam persamaan dx-nya nanti di situ mengandung bentuk u-nya lagi. Kalau kita lihat u kita kan x min 2 pangkat sepertiga. Di sini ada bentuk x min 2 pangkat 2/3. Artinya ini sama saja dengan u kuadrat. Nah, dari sini kita bisa substitusi. Kalau yang bawahnya tadi jadi u, dx-nya jadi 3u kuadrat du. Nah, yang jadi masalah yang di atas ini, dia ada x-nya nih. Ada 2x plus 3. Sedangkan kalau kita mau pakai substitusi kan harusnya x-nya udah hilang ya, nggak ada u lagi. Nah, cara menghilangkan x-nya bagaimana? Kita bisa menggunakan permisalan kita tadi. Di sini kita mendapatkan u pangkat 3-nya sama dengan x min 2. Artinya x-nya sama dengan u pangkat 3 plus 2. Artinya yang atas bisa kita rubah jadi seperti ini. Yang mana ini bisa habis, tinggal 3u saja. Nah, untuk yang di depan bisa kita kali ke dalam dulu si 2-nya, kita akan mendapatkan 2u pangkat 3 plus 4 ditambah 3 lagi berarti plus 7 dikali 3u du. Ini bisa dikali ke dalam juga, kita akan mendapatkan 6u pangkat 4 ditambah 21u du. Nah, setelah kita mendapatkan seperti ini, integralnya sudah relatif lebih mudah ya, karena bentuknya polinom. Jadinya nanti ada 6/5 u pangkat 5 ditambah 21/2 u pangkat 2 plus c. Di akhir tinggal kita kembalikan u tersebut. Tadi ada x min 2 pangkat sepertiga. Artinya kalau dipangkatkan 5 jadi x min 2 pangkat 5/3. Kalau yang belakang dia akan menjadi x min 2 pangkat 2/3 plus c. Nah, ini jadi jawabannya. Itu untuk yang nomor 8. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, sekarang kita ke yang nomor 9. Ini masih substitusi yang merasionalkan, tapi yang berkaitan dengan trigonometri, yang ada bentuk-bentuk khusus di sini. Nah, ini kebetulan sama seperti yang nomor 1F tadi. Dia mengandung bentuk A kuadrat ditambah X kuadrat, karena X kuadrat plus 4 kan sama saja 4 tambah X kuadrat ya, secara umum. Berarti permisalannya sama seperti tadi, pakai X-nya sama dengan A tan T. Dengan A-nya kebetulan juga sama, 2, karena dia penambahnya 4. Kita coba di sini. Untuk nomor 9C. Dia ada integral dari X pangkat 3 dibagi akar X kuadrat plus 4 dx. Tadi kita pakai X-nya berupa 2 tan T. Artinya kalau kita pakai X ini, kita akan mendapatkan dx-nya itu apa sih? Dx-nya kita akan mendapatkan di situ ada 2 sekan
kuadrat T dt. Nah, dari sini kita bisa substitusi, X-nya kita ganti dengan 2 tan T, artinya dia kalau X pangkat 3 jadinya 8 tan pangkat 3T. Dibagi dengan akar, X kuadratnya dia akan menjadi 4 tan kuadrat T, ditambah 4, dx-nya di situ ada 2 sekan kuadrat T dt. Yang mana dari persamaan yang kita punya, yang di dalam akar ini bisa disederhanakan menggunakan bantuan identitas. Karena kalau kita 4-nya kita keluarkan, dia akan mendapatkan seperti ini. Yang mana tan kuadrat plus 1 sama saja dengan sekan kuadrat. Artinya apa? Kalau kita akarkan, dia akan menjadi pernya di situ ada 2 sekan T, karena diakarin tadi. Dikali 2 sekan kuadrat T dt. Ini habis, sekannya sisa pangkat 1. Ketemu integral trigonometri di sini. Yang mana di sini kita bisa manipulasi menjadi 8 tan kuadrat T dikali sekan T tan T dt. Jadi tannya saya pecah jadi tan kuadrat dikali di situ tan pangkat 1. Tan pangkat 1-nya saya taruh di belakang. Nah, dari sini kita bisa menggunakan substitusi lagi. Dengan U-nya apa sih? Dengan U-nya kita bisa menggunakan sekan T. Kenapa pakai sekan T? Karena dari teknik pengintegralan untuk integral trigonometri, kalau ada dalam bentuk sekan pangkat N dikali tan pangkat M ya. Sudah dipelajari harusnya di kelas di subbab sebelumnya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan TU-nya adalah sekan T tan T dt. Yang mana persamaan ini bisa kita rubah menjadi 8 dikali tan kuadratnya kita rubah jadi sekan kuadrat min 1. Berarti dia bisa berubah menjadi U kuadrat min 1. Nah, sekan T tan T dt-nya bisa menjadi DU. Yang mana kalau kita integralkan jadi 8 per 3 U pangkat 3 dikurangi 8 U plus C. Jadi 8-nya dikali ke dalam, baru diintegralkan. Nah, kita balikin ke variabel T dulu. Yang mana U pangkat 3-nya berarti akan menjadi sekan pangkat 3T dikurangi 8 sekan T plus C. Nah, cuman kalau kita udah mendapatkan seperti ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena soal kita masih dalam bentuk fungsi X. Sedangkan jawaban kita di sini fungsinya dalam fungsi T. Berarti belum selesai. Kita harus balikin ke dalam bentuk X lagi. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan permisalan kita tadi. Dari sini kita dapat X per 2 sama dengan tan T. Sedangkan di sini kita butuhnya sekan T. Kita bisa pakai bantuan segitiga. Yang mana jika di sini ada sudut T, tan itu apa sih? Depan per samping. Artinya depannya ada X, sampingnya ada 2. Sisi miringnya kita akan mendapatkan kalau dari Pitagoras X kuadrat plus 4. Nah, baru tuh kita masukkan sekan T-nya. Berarti kalau sekan T itu apa sih? Sekan itu seperkos. Kos itu samping per miring. Berarti sekarang miring per samping. Miringnya berarti kita gunakan X kuadrat plus 4, sampingnya ada angka 2. Yang mana kalau kita pangkatkan dengan 3, jadi X kuadrat plus 4 pangkat 3 per 2 dibagi 8. Lalu kalau yang sekan yang belakang, dia akan menjadi ada X kuadrat plus 4 pangkat setengah atau akar tadi per 2 plus C. Ini kalau disederhanain lagi juga nggak masalah. Ini bisa kecoret. Nah, ini nanti jadi jawaban akhirnya. Nah, itu untuk yang substitusi trigonometri. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Belum ada. Oke, sekarang setelah substitusi yang merasionalkan, di sini ada di nomor 10. Ini sebenarnya masih berkaitan dengan substitusi yang merasionalkan. Ini ada di nomor C. Kita disuruh menghitung integral fx, di mana fx-nya seperti yang ada di bawah di nomor C tersebut. Nah, di sini kita disuruhnya dirubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Yang dirubah menjadi bentuk kuadrat sempurna yang mana? Ya, yang mengandung persamaan kuadrat. Nah, nanti kalau udah dirubah ke bentuk kuadrat sempurna, kemungkinan nanti kita bisa menggunakan teknik substitusi trigonometri tadi. Kita coba tulis dulu halnya di sini.
untuk yang 10C. Untuk 10C, di situ ada integral dari X plus 1. Nah, ini ada X plus 1 pangkat 3 dibagi dengan akar ini semua. Ini saya rubah urutannya aja ya. X kuadratnya saya taruh di depan. Biar enak nanti merubah menjadi kuadrat sempurnanya. Seperti ini. Ini kan sesuatu yang sama dengan soal tadi. Cuman beda urutan penulisan aja. Nah, kita rubah dulu ke kuadrat sempurna untuk penyebutnya. Cara merubahnya bagaimana sih? Nah, kita bisa manipulasi si persamaan yang bawah, yang di dalam akar. Dia bisa dimanipulasi menjadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ditambah 4. 5 itu kan 1 tambah 4 ya. Kenapa saya mecahnya menjadi 1 tambah 4 sih? Bukan 2 tambah 3 atau 3 tambah 2 dan yang lainnya. Karena di sini, untuk yang depan ini, yang 3 suku awal, bisa kita rubah jadi X plus 1 kuadrat. Ini sesuatu yang sama. Nah, ini yang namanya kuadrat sempurna. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk ini, baru kita pakai substitusi trigonometri. Sekarang pakai bentuk yang mana sih? Sama seperti tadi lagi, ada suatu fungsi X dikuadratin ditambah A dikuadratin. Artinya kita pakai A tan T lagi. Cuma di sini bukan X sama dengan, tapi X plus 1 sama dengan 2 tan T. Kenapa pakai X plus 1? Karena persamaan yang depannya bukan X kuadrat, tapi X plus 1 yang dikuadratin. Seperti itu. Kita cari turunannya, X plus 1 diturunin jadi DX saja. Kalau 2 tan T jadinya 2 sekant kuadrat T, dt. Kita substitusi ke persamaan kita. X plus 1 pangkat 3 berarti jadinya nanti ada 8 tan pangkat 3T. Terus kalau yang bawah, ini jadinya akar dari 4 tan kuadrat T ditambah dengan 4, dx-nya berubah jadi 2 sekant kuadrat T dt. Kalau kita lihat, ternyata soalnya sama persis ya, seperti yang di nomor 9C tadi. Nah, munculnya bentuknya sesuatu yang sama tuh. 8 tan pangkat 3 per akar 4 tan kuadrat plus 4 dikali 2 sekant kuadrat T. Nah, ini sama persis. Karena sama persis berarti integralnya juga pasti akan sama hasilnya. Tapi yang dalam fungsi T-nya ya. Kita langsung pakai aja pakai yang atas, karena kebetulan hasilnya sama ya. Berarti kita akan mendapatkan di sini nanti ada 8 per 3 sekant pangkat 3T ditambah 8 sekant T ditambah C. Nah, tadi hasil integralnya seperti ini dari soal nomor 9C. Yang belakang minus, bukan plus. Nah, tapi bedanya dengan yang tadi itu apa sih? Bedanya nilai sekant T-nya. Sekarang bukan X per 2 lagi. Kenapa sih? Karena kalau kita lihat dari permisalan kita di sini, dia ada X plus 1 per 2 sama dengan tan T. Berarti kalau kita pakai bantuan segitiga, sisi depannya sekarang bukan X, tapi dia adalah X plus 1. Di sini ada 2, berarti sisi miringnya nanti ada X plus 1 kuadrat ditambah 4. Artinya apa di sini? Berarti sekant pangkat 3-nya nanti 8 per 3-nya dikalinya dengan X plus 1 kuadrat plus 4 pangkat 3 per 2 dibagi dengan 8. Karena sekant tadi adalah miring per samping. Kalau yang belakang berarti 8 dikali X plus 1 kuadrat plus 4 pangkat setengah dibagi 2 plus C. Nanti tinggal sederhanakan kayak tadi, nggak masalah. Ini jadi jawaban akhirnya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya untuk yang nomor 10C? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke selanjutnya. Sekarang kita akan masuk ke yang pecahan parsial. Di sini untuk yang nomor 11 kita disuruh mencari nilai A, B, C, D yang ada di dalam soal tersebut. Kalau kita punya seperti ini bagaimana sih caranya? Nah, caranya di sini tergantung tadi. Bentuk pecahannya itu pecahan atau bilangan rasional atau fungsi rasional sejati atau non sejati sih. Kalau yang A, ini kan bentuk rasional sejati ya, karena di situ ada pangkat tertinggi dari pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya.
Oke, kita coba cari A, B, C, D-nya. Caranya bagaimana? Tadi kalau misalkan fungsi rasional sejati, kita bisa menggunakan pembagian bersusun. Dia ada X pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat, lalu ditambah X dikurangi dengan 2. Oke, kita coba pakai pembagian bersusun. X pangkat 3 kita bagi dengan X kuadrat ditambah X min 2. X pangkat 3 bagi X kuadrat hasilnya X. Kita kalikan ke bawah, jadinya X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 2X, yang mana kalau kita kurangi, kita akan mendapatkan min X kuadrat plus 2X. Masih bisa dibagi. Min X kuadrat dibagi X kuadrat jadinya min 1, yang mana kalau kita kalikan, kita akan mendapatkan seperti ini. Kalau kita kurangi, dia akan mendapatkan 3X min 2. Ini udah nggak bisa lagi ya, karena pangkat tertinggi dari sisanya udah lebih kecil daripada pembaginya. Artinya dia akan menjadi apa sih? Dia akan menjadi X min 1 ditambah 3X min 2 dibagi pembaginya. X kuadrat plus X min 2. Nah, ini jadi hasil akhirnya. Berarti jawabannya apa? A-nya di situ ada 1 karena pengalih dari X, B-nya ada min 1, C-nya 3, dan D-nya min 2. Itu untuk yang A. Kita cuma disuruh mencari A, B, C, D-nya. Sekarang kalau yang C. Kalau yang C di sini fungsi rasional non sejati ya, atau tak sejati, karena pangkat tertinggi yang bawah lebih besar. Karena secara umum kalau kita jabarkan, di situ pangkat yang bawah adalah pangkat 3X-nya. Yang atas pangkat 2. Nah, caranya bagaimana kalau misalkan yang non sejati ini untuk mencari A, B, C, D-nya? Kita coba di sini. Untuk yang C, di situ ada soalnya berupa X kuadrat plus 5X dibagi dengan ada X plus 1 dikali X plus 3 pangkat 2. Nah, kita mau merubahnya menjadi A per, di situ ada X plus 1, ditambah B per X plus 3, dan ada C per X plus 3 kuadrat. Untuk mencari ABCD-nya, salah satu caranya bisa kita samakan penyebut biar seperti yang di ruas kiri. Artinya kita buat ruas kanannya biar penyebutnya menjadi X plus 1 dikali X plus 3 kuadrat. Artinya kalau kita samakan penyebut, berarti A-nya harus dikali X plus 3 kuadrat, terus B-nya harus kita kali dengan X plus 1 dikali X plus 3, karena penyebutnya baru X plus 3 doang ya. Biar jadi seperti ini kan harus dikali X plus 1 sama X plus 3. Sedangkan C-nya harus dikali dengan X plus 1. Karena penyebutnya udah sama, berarti pembilangnya juga harus sama. Artinya X kuadrat plus 5X harus sama dengan yang ruas kanannya ini, pembilangnya. Nah, ini kita bisa jabarkan dulu. A-nya bisa dikali ke dalam, jadinya AX kuadrat ditambah 6AX ditambah 9A. Dari mana sih ini? Dari X plus 3-nya kita jabarkan dulu, baru dikali A. Nah, kalau yang B-nya, ini juga sama, ini dikali dulu aja, baru dikali B. Kita akan mendapatkan BX kuadrat ditambah 4BX ditambah 3B. Terus kalau yang belakang jadinya CX plus 1. CX plus C. Nah, setelah kita dapat seperti ini, kita tinggal samakan ruas kiri dan kanan. Cara menyamakannya bagaimana sih? Kita lihat yang punya X kuadrat, lihat konstantanya. Yang kiri konstanta X kuadratnya ada 1. Yang kanan ada A ditambah B. Lalu yang punya X pangkat 1, di kiri ada angka 5, konstantanya. Di yang kanan ada 6A, lalu ada 4B, lalu ada C dari yang belakang. Terus yang nggak punya apapun, di kiri nggak ada konstanta yang sendirian, berarti dia 0. Untuk yang kanan ada 9A, ditambah 3B, ditambah dengan C. Nah, kalau kita punya seperti ini, kita tinggal nyari A, B, C-nya. Pakai apa? Bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi. Caranya kita coba eliminasi dulu persamaan 2 dan 3 untuk menghilangkan C-nya. Karena di sini bisa kita kurangkan
kita akan mendapatkan min 5 sama dengan 3A dikurangi dengan B. Nah, setelah kita dapat seperti ini, kita bisa eliminasi dengan persamaan yang pertama. Kita akan mendapatkan kalau dijumlahkan ada min 4 sama dengan 4A, artinya A-nya ketemu min 1. Tinggal cari B-nya, substitusi ke sini A yang kita dapat. Kita akan mendapatkan B-nya di situ ada min 2, plus 2. Terus kalau misalkan C-nya, substitusi ke salah satu persamaan aja, bisa persamaan 1, bisa persamaan 2, bisa persamaan 3. Nah, kita misalkan pakai persamaan kedua, A-nya dimasukkan min 1, B-nya dimasukkan 2. Nah, dari sini kita akan mendapatkan C-nya akan sama dengan 3. Nah, ini berarti jadi nilai A, B, serta C-nya. Atau berarti di sini jawaban akhirnya nanti dalam bentuk min 1 per X plus 1, ditambah B-nya tadi 2, berarti 2 per X plus 3. C-nya di situ ada 3 per X plus 3 dikuadratkan. Nah, ini salah satu cara untuk mencari ABC-nya. Nah, untuk yang nomor 11 ini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Izin bertanya, Kak. Boleh. Saya bingungnya ke ininya, Kak. Kenapa nggak jadi gini, Kak? Jadi A per X plus 1 tambah B per X plus 3 kuadrat gitu. Dikuadratkan gitu. Jadi dia cuma ada dua suku aja, A per X plus 1 sama B per X plus 3 aja gitu ya, kayak gini ya. Iya. Nah, karena kalau kita menggunakan seperti ini, kalian coba samakan penyebut seperti tadi, nanti dia akan kelebihan informasi malah. Jadi nanti ada kekurangan informasi. Dia ada dua persamaan, tapi kita butuh, kelebihan informasi, benar. Kita akan ada 3 persamaan, tapi variabelnya yang dibutuhkan cuma 2, A sama B aja. Artinya apa? Nanti bisa-bisa dia itu nanti nggak punya solusi, bahkan A sama B-nya bisa-bisa nggak ada di situ. Coba aja kalian, atau kamu coba samakan penyebut kayak tadi, nanti dia dapatnya ada 3 persamaan seperti yang ada di sini. Tapi kan kita cuma butuh A sama B ya kalau seperti ini. Nanti pada akhirnya bisa-bisa dia nggak punya solusi, karena apa? Ada persamaan yang saling berlawanan. Misal, kamu nanti akan mendapatkan A plus B sama dengan 2 dengan 3. Ini kan harusnya kalau sesuatu persamaan yang sama dengannya juga harus sama ya. Kalau kita mendapatkan seperti ini, berarti dia nggak punya solusi atau nggak ada A sama B yang memenuhi di situ. Makanya harus dibentuknya harus seperti ini. Sebenarnya kalau alasan lebih tepatnya bisa kalian buka buku di Purcell ya, yang ada faktor linear berulang. Di sini ada penjelasan secara lengkapnya di situ. Ini karena faktor linear berulang, karena ada kuadrat tadi. Seperti itu. Kenapa harus mecahnya seperti itu? Gitu. Baik, terima kasih, Kak. Sama-sama. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Belum ada. Oke, sekarang kita ke yang nomor 12-nya. Nomor 12-nya kita disuruh menghitung integral dari yang nomor 11 tadi. Kita ambil yang A sama C ya, yang tadi kita disuruh mengerjakan. Berarti kita ke 12A dulu. 12A tadi bentuknya persamaannya udah bisa berubah menjadi seperti ini ya. Berarti kita tinggal menghitung integral yang ada di situ. Dia ada X min 1 ditambah dengan tadi ada 3X min 2 dibagi X kuadrat plus X min 2. Seperti ini. Nah, untuk dua suku awal, ini relatif mudah karena integral dari polinom. X jadinya setengah X kuadrat. Kalau min 1 jadinya min X. Nah, yang agak susah mungkin di yang belakang nih. Karena kalau kalian coba pakai substitusi dengan U yang bawah, dia nggak sesuai. Kalau mau pakai substitusi trigonometri bisa sih, cuma di situ agak susah nanti. Coba kalian buat ke kuadrat sempurna, dia akan susah. Nah, cara paling mudah kalau kita punya fungsi seperti ini bagaimana sih? Kebetulan penyebutnya bisa difaktorin. Jadi kita bisa menggunakan si pecahan parsial lagi. Karena apa? Ini sekarang untuk yang integral yang belakang, berarti kan dia fungsi rasional tak sejati ya, karena pangkat tertinggi dari yang bawah lebih besar. Itu bisa difaktorin jadi X plus 2 sama X min 1. Nah, ini biar lebih mudah nanti integralnya. Daripada pakai substitusi trigonometri kan tadi relatif susah ya. Nah, di sini kita bisa pecah menjadi A per X plus 2
ditambah B per X min 1. Kita cari A sama B-nya. Sama seperti tadi, sama seperti yang nomor 11C ya, kita bisa disamakan penyebut antara ruas kiri dan ruas kanan. Yang mana berarti di situ A-nya harus dikali X min 1, B-nya harus dikali dengan X plus 2, kalau penyebutnya pengen menjadi X plus 2 kali X min 1. Tinggal samakan pembilangnya, sama seperti tadi, A-nya dikali ke dalam, B-nya kita kali ke dalam juga. Nah, untuk yang punya X, di kiri ada angka 3, di kanan ada A ditambah B. Koefisiennya aja lihatnya. Yang nggak punya apapun, dia ada min 2 sama dengan min A plus 2B. Yang mana ini bisa kita jumlahkan. Jadinya 1 sama dengan 3B, artinya B-nya sama dengan 1/3. A-nya berapa sih? Masukkan ke salah satunya, misal ke yang atas, atau persamaan pertama. B-nya bisa kita masukkan 1/3, berarti A-nya kita ketemu 3 dikurangi dengan 1/3, kita akan mendapatkan 8/3. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Yang A-nya dirubah menjadi 8/3, yang B-nya dirubah 1/3. Nah, relatif lebih mudah tuh integralnya. Bisa pakai substitusi dengan U-nya yang bawah, nanti yang depan jadi 8/3 ln mutlak X plus 2. Kalau yang belakang jadi 1/3 ln mutlak X min 1 plus C. Nah, ini jawaban untuk yang nomor 12A. Sekarang kalau yang C. Yang C tadi bisa kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Oke, berarti kita langsung pakai aja bentuk penyederhanaannya ya, biar bisa langsung dikerjakan. Dia tadi ada min 1 dibagi dengan X plus 1, terus ditambah dengan 2 per X plus 3, lalu ditambah lagi dengan tadi ada 3 per X plus 3 dikuadratin dx. Nah, kalau kita punya seperti ini, kita dapatnya apa sih? Yang dua suku awal cukup mudah. Dengan substitusi dengan U-nya penyebutnya, kita akan mendapatkan minus ln dari X plus 1. Untuk yang kedua, jadinya 2 ln X plus 3. Kalau yang belakang bagaimana? Sebenarnya sama, pakai substitusi juga dengan U-nya yang X plus 3. Yang mana nanti kalian akan mendapatkan hasilnya, dia min 3 per X plus 3 pangkat 1 plus C. Kenapa sih jadinya seperti itu? Kita coba nih pakai U-nya yang X plus 3. DU-nya jadi DX, berarti tinggal integral 3 per U kuadrat DU. Yang mana 3 per U kuadrat kan jadinya berarti min 3 per U ya. Karena U pangkat min 2 kalau diintegralin jadinya min U pangkat min 1. Itulah kenapa tadi jadinya min 3 per X plus 3. Nah, ini jawaban untuk yang C. Jadi tujuan pecahan parsial untuk mempermudah pengintegralan. Jadi yang belakang-belakang tadi kan relatif lebih mudah ya, ketimbang kita menghitung langsung dari fungsi awalnya. Ini kalau kalian ketemunya fungsi awal seperti ini kan susah kalau diintegralin langsung. Makanya disederhanakan menggunakan pecahan parsial. Untuk yang nomor 12 ini apakah ada yang mau ditanya? Izin bertanya. Boleh. Itu kalau yang 3 per X plus 3 plus X plus 3 kuadrat, kalau langsung 3 ln U gitu nggak bisa ya, Kak? 3 Nggak ln U boleh. itu nggak bisa. Nggak boleh, karena yang jadi ln itu kalau integral 1/U DU, ini jadinya ln UU. Tapi kalau integral 1/U kuadrat, nggak boleh ya. Kan kita secara umum kalau bentuk pengintegralan, kalau misalkan bentuknya X pangkat N, kalau kita integralkan kan ada dua macam ya. Jadi X pangkat N plus 1 per N plus 1 plus C, itu kalau N-nya sama dengan yang nggak min 1, dia akan menjadi ln mutlak X plus C kalau N-nya sama dengan min 1. Bentuk umumnya seperti ini. Berarti yang jadi ln kalau apa? Kalau pangkatnya min 1. Kalau di sini pangkatnya apa? Min 2 kan? Berarti masih harus pakai bentuk yang pertama. Nggak boleh pakai bentuk kedua. Makanya di situ jadinya 3 per min 1 U pangkat min 1. Karena pangkatnya ditambah 1, min 2 jadinya min 1, dibagi dengan min 1 tersebut. Makanya jadinya min 3 per. Seperti itu. Jadi nggak boleh sembarangan pakai ln. Oke, sama-sama. Oke, makasih, Kak. Sama-sama.
Ada yang mau bertanya lagi? Belum ada. Oke, sekarang kita ke selanjutnya, nomor 13. Di sini kita disuruh mengerjakan nomor D. Nomor D di situ ada integral dari 1 per X dikali dengan X kuadrat plus 4. Nah, ini sama kayak tadi lagi, fungsi rasional yang tak sejati. Kebetulan penyebutnya udah difaktorkan, dan ini udah faktor yang paling sederhana ya, nggak bisa difaktorin lagi X kuadrat plus 4. Berarti sekarang muncul faktor kuadrat tunggal di sini. Kalau ada faktor kuadrat, di atasnya jadi apa sih? Di atasnya jadi BX plus C, yang X kuadrat plus 4-nya. Nah, sama seperti tadi, kita cari ABC-nya dulu. Cara mencarinya bagaimana? Samakan saja antara ruas kiri dan kanan, sama seperti tadi untuk penyebutnya. Kita samakan ke X dikali X kuadrat plus 4. Berarti A-nya harus dikali X kuadrat plus 4, sedangkan BX plus C-nya harus dikali dengan X. Dari sini kita dapat satunya berarti sama dengan AX kuadrat plus 4A, yang belakang jadi BX kuadrat plus CX. Nah, dari sini kita dapat apa sih? Sama kayak tadi, tinggal samakan ruas kiri dan kanan. Yang nggak punya apapun, ada 1 sama dengan 4A. Yang punya X di kiri nggak ada berarti 0. Yang kanan ada C. Yang punya X kuadrat di kiri nggak ada berarti 0 juga. Yang kanan ada A plus B. Jadi meskipun yang di kiri cuma ada 1 doang, kita harus tinjau juga yang punya X kuadrat dan yang punya X ya. Karena kita harus kepakai semua tuh yang ada dalam persamaan tersebut. Karena ruas kanannya ada X kuadrat, ya berarti mau nggak mau kita harus tinjau juga. Nah, dari sini kita dapat A-nya sama dengan 1/4, C-nya 0, B-nya berapa? Bisa pakai substitusi. Dapat B-nya sama dengan min 1/4. Artinya di sini A-nya bisa kita masukkan 1/4 per X. Sedangkan kalau yang belakang, BX-nya jadinya min 1/4 X, C-nya 0, berarti cukup seperti ini saja. Nah, dari sini, yang depan udah enak, jadinya 1/4 ln X. Kalau yang belakang bagaimana? Pakai substitusi lagi. Kalau pakai substitusi, di situ akan kita dapatkan minus 1/8 ln X kuadrat plus 4. Kenapa sih jadinya seperti ini? Karena kalau kita ambil U-nya yang bawah, yang X kuadrat plus 4, DU-nya ada 2X dx. Dx-nya jadi DU per 2X, yang mana integralnya dia akan menjadi min 1/4 X per U. DU-nya per 2X, ini X-nya habis. Min 1/4 kali 2 min 1/8 bisa keluar. Nah, tinggal 1/U aja, karena U pangkat min 1, jadinya ln mutlak U. Makanya jadinya seperti ini. Nah, itu untuk yang nomor 13D. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Mau tanya Kak, itu Boleh. kenapa jadinya BX plus C ya, nggak jadi B aja? Nah, sama kayak tadi, kalau kita pakai B saja, nanti dia akan kelebihan persamaan, sedangkan yang kita butuhkan cuma ada 2. Kita coba nih, kalau misalkan kita pakai B per X kuadrat plus 4 ya. Ini kalau misalkan kita kalikan, kita akan mendapatkan AX kuadrat ditambah 4 ditambah BX ya. Kita dapat apa sih? Berarti di situ 1 sama dengan AX kuadrat ditambah 4A ditambah BX. Yang nggak punya apapun, kita dapat seperti ini. Yang punya X, kita dapatnya nanti di situ 0. Sama dengan di situ nanti ada B, yang punya X kuadrat. A-nya sama dengan 1. Lihat tuh, ada kontradiksi nggak tuh? Ada ya? 2 angka berbeda sama dengan A semua. Artinya apa? Nggak sesuai kalau kita seperti ini. Nah, itu yang mengakibatkan kalau jumlah persamaan lebih banyak daripada jumlah variabel yang dibutuhkan. Itulah kenapa kita nggak pakai B aja. Gitu. Kenapa pakainya BX plus C? Untuk cara lengkapnya bisa lihat di Purcell juga. Ada di yang pecahan parsial untuk yang bagian yang tak sejati dan mengandung faktor kuadrat tunggal. Seperti itu. Itulah kenapa ada BX plus C. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Izin tanya Kak, Boleh. berarti intinya kalau misalnya
pembilangnya, pangkat polinom dari pembilangnya itu -1 dari pangkat polinom penyebutnya ya Kak ya? Sebenarnya nggak juga sih. Karena kadang kalau misalkan kita punya 1 per x kuadrat plus 4, ini x kuadratnya kita dianggapnya sebagai faktor linear tapi berulang. Dia nanti bentuknya seperti ini. Nah, kalau faktor linear berulang kan jadinya seperti ini ya. Gitu. Nah, di sini nanti kalau kita lihat, pangkat ini sama ini berjarak 1 enggak tuh? Enggak kan ya? Di situ. Jadi secara umum nggak bisa kita katakan seperti itu, cuman kalau misalkan di situ bukan kuadrat sempurna, yang di belakangnya ya, baru bisa dikatakan seperti itu. Ini kan kalau yang x kuadrat masuknya kuadrat sempurna di situ. Gitu. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya Kak. Boleh? Berarti kalau misalnya penyebutnya itu berderajat 3, konstanta yang kita cari juga harus 3 ya Kak? Misalnya A, B, dan C gitu. Atau Iya. kalau dia 4 berarti A, B, C, D gitu Kak? Kemungkinan besar seperti itu. Nanti ada AX pangkat 2 ditambah BX plus C ya, kalau yang pangkat 3 di atasnya. Seperti itu. Tapi secara umum kalau di Purcell, kalau nggak salah maksimal sampai kuadrat deh. Kalau kalian coba baca. Cuman kalau misalkan ternyata keluarnya pangkat 3 ya seperti ini. Dan di sini kita menggunakan pecahan parsial, ini penyebutnya harus jadi yang paling sederhana ya. Jadi kalau misalkan kayak yang nomor C ini jangan langsung kalian rubah jadi X plus 1, ditambah X kuadrat plus X, ini ada A, ini ada BX plus C. Kenapa? Karena ini belum yang paling sederhana, ini masih bisa difaktorin lagi. Nah, kita harus rubah dulu jadi seperti ini, yang mana ini jadinya nanti ada faktor linear berulang. Artinya apa? Nanti pemecahannya bukan seperti yang di atas, bukan yang ini, tapi dia bentuknya nanti berupa A per X plus 1, ditambah B per X plus 1 kuadrat, ditambah C per X. Jadi kalau kita mau menggunakan pecahan parsial harus paling sederhana dulu. Jadi kalau misalkan ada pangkat 3, kemungkinan barangkali bisa difaktorin lagi. Karena yang dipelajari di Purcell cuma sampai pangkat 2 aja. Gitu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada. Oke, sekarang kita tinggal ke soal-soal pengayaan di sini. Semua tekniknya udah kita pelajari semua. Kita dari nomor 14. 14 disuruh menggunakan 2 teknik berbeda di sini. Oke, kita coba untuk 14A dulu. Di situ ada integral dari T, akar T plus 2, dt. Yang A kita disuruh menggunakan substitusi dengan U-nya yang sama dengan akar T plus 2. Yang mana DU-nya kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Atau dt-nya nanti jadinya 2 akar T plus 2 DU, atau jadinya 2U DU. Ini pakai substitusi yang merasionalkan ya, karena disuruh soalnya pakai yang akar AX plus B atau AT plus B. Kita akan mendapatkan apa sih? T-nya bisa kita rubah dari permisalan kita. Kita dapat T-nya sama dengan ada U kuadrat min 2. Jadi U kuadrat min 2 dikali dengan U. dt-nya tadi jadinya 2U DU. Yang mana kalau U dikali 2U-nya dikali ke dalam, jadinya 2U pangkat 4. Terus dikurangi dengan 4U kuadrat. Seperti ini. Nah, integralnya udah relatif lebih mudah, jadi 2 per 5 U pangkat 5, dikurangi 4 per 3 U pangkat 3 plus C. Atau jawaban akhirnya, U-nya kita balikin. Jadinya T plus 2 pangkat 5 per 2. Kalau yang belakang ada T plus 2 pangkat 3 per 2 plus C. Untuk yang A. Untuk yang B, kita sama soalnya, tapi disuruh menggunakan teknik yang berbeda. Disuruh menggunakan integral parsial. Oke, kalau kita menggunakan integral parsial, kita pakai U-nya apa sih? Nah, kita pakai U-nya yang T-nya. dV-nya yang akar T plus 2. Biasanya kalau parsial, kalau sama-sama fungsi aljabar seperti ini, yang dipilih sebagai U itu yang turunannya lebih cepat habis. Nah, di sini kita pilih T karena DU-nya nanti jadinya dt biasa. Habis tuh fungsi T-nya. Sedangkan V-nya kalau kita integralkan, T plus 2 pangkat setengah kalau diintegralkan, dia jadinya 2 per 3 T plus 2 pangkat 3 per 2.
Tahu dari mana? Pakai substitusi dengan U-nya yang T plus 2. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, tinggal kita substitusi ke persamaan integral parsial. U dikali V, kita akan mendapatkan seperti ini. Min integral V du. Yang mana di sini, kalau yang belakang diintegralin lagi, jadinya apa sih? 2/3-nya kan bisa maju ke depan ya. Tinggal T plus 2 pangkat 3/2. Yang mana kalau kita integralkan, jadinya 2/5 dikali T plus 2 pangkat 5/2 plus C. Atau di sini berarti hasil akhirnya kalau menggunakan integral parsial, kita akan mendapatkan seperti ini. Nah, ini jawaban akhirnya. Nah, jadi untuk nomor 14 ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya integral itu nggak selalu cuma bisa menggunakan satu teknik. Bisa aja menggunakan beberapa teknik bisa dikerjakan di situ. Kayak di sini kan bisa menggunakan 2 teknik berbeda ya. Ini meskipun secara sekilas hasilnya berbeda, ini kalau kalian sederhanakan, coba kalian sederhanakan yang nomor B, dia bisa berubah menjadi seperti ini. Ini sesuatu yang sama. Coba aja kalian sederhanain. Atau cara mengeceknya paling mudah masukin batas aja. Dengan batas yang sama, hasilnya nanti harusnya pasti akan sama. Meskipun tekniknya berbeda. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, sekarang nomor 16. Ini kita bebas mau pakai metode apapun. Ya udah terserah kita mau pakai yang manapun metode yang kita pilih. Di sini kita disuruh mengerjakan yang nomor C sama I. Kita ke yang 16C dulu. 16C di sini ada integral dari 1 per akar X dikali akar X plus 1. Kita punya soal seperti ini. Misal saya pakai substitusi merasionalkan deh, dengan U-nya saya ambil yang akar X. Berarti DU-nya nanti kita akan mendapatkan, di situ nanti ada 1/2 akar X dx, atau dx-nya jadi 2 akar X du. Seperti ini. Atau sama saja dengan apa? Karena tadi U-nya itu adalah akar X, kita akan mendapatkan apa tuh? Kita akan mendapatkan di sini hasilnya sama saja dengan 2U du. Sama dengan dx. Nah, dari sini kalau misalkan kita substitusi, kita akan mendapatkan apa sih? Kita akan mendapatkan di situ ada integral 1/U. Nah, akar X plus 1-nya. Kita lihat dari permisalan kita, berarti U kuadratnya sama dengan X, kita akan mendapatkan U kuadrat ditambah 1. Dx-nya jadi 2U du. Seperti ini. Nah, kalau kita punya seperti ini, kita mendapatkan apa sih di sini? U-nya bisa habis kecoret, seperti ini. Nah, kalau U-nya udah kecoret, kita dapat apa sih di sini? Kalau U-nya udah kecoret, berarti kita tinggal mendapatkan integral dari 2 per akar U kuadrat plus 1 du. Nah, ternyata masih susah ya integralnya seperti ini. Nah, kebetulan di sini muncul bentuk U kuadrat plus 1. Berarti kita bisa menggunakan integral substitusi trigonometri di sini. Nah, di situ kita bisa ambil U-nya sama dengan A tan T, dengan A-nya 1, berarti kita pakai tan T aja. Karena A-nya 1 di sini. DU-nya apa sih? DU-nya nanti di situ ada secant kuadrat T dt. Yang mana kalau kita substitusi, kita akan mendapatkan akar dari, di situ ada tan kuadrat T plus 1. DU-nya kita mendapatkan tadi ada secant kuadrat T dt. Yang mana dari sini yang bawah bisa kita sederhanakan jadi secant T, karena tan kuadrat plus 1 sama saja dengan secant kuadrat. Nah, ini bisa kita coret. Tinggal integral 2 secant T. Yang mana secara umum 2 secant T integralnya itu apa sih? Jadinya 2 ln secant T plus tan T. Secara umum jadinya seperti ini kalau secant. Tinggal kita balikin ke U-nya dulu. Nah, tadi U-nya sama dengan tan T. Berarti kalau misalkan kita pakai segitiga, seperti ini. Tan itu kan depan per samping, berarti, depan per samping, berarti U per 1.
Yang mana di sini kita akan mendapatkan U kuadrat plus 1, berarti jadinya 2 len. Sekan tadi miring per samping, berarti akar U kuadrat plus 1 per 1 ditambah tante. Tantenya tadi U plus C. Nah, balikin ke X sekarang. Tadi U-nya sama dengan akar X, berarti kalau U kuadrat jadinya nanti ada X plus 1. Nah, ini jadinya nanti yang bawah. Sebentar, not responding. Oke, nah di sini jadinya X plus 1 ditambah dengan akar X plus C. Nah, ini nanti jadi si jawaban akhirnya. Kalau kalian mau pakai teknik yang lain juga nggak masalah. Sama-sama benar, asalkan dia sesuai dengan aturan dasar yang kita pelajari. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, sekarang ke yang I. Yang I di sini ada bentuknya integral dari sin akar X dx. Nah, kalau ada sin di dalamnya udah aneh-aneh seperti ini, kemungkinan pakai substitusi terlebih dahulu dengan U-nya yang di dalam sin tersebut. DU-nya kita dapat 1 per 2 akar X dx, yang mana dx-nya kita akan mendapatkan 2 akar X du, sama kayak tadi lagi. Nah, dari sini kita dapat apa sih kalau kita substitusi? Kita akan mendapatkan integral dari sin U, dx-nya jadi 2U du. 2-nya bisa keluar, tinggal integral U sin U. Kebetulan ini masih susah juga, berarti harus pakai teknik yang lain. Kita bisa pakai integral parsial di sini untuk yang kedua ini. Karena tadi kita udah menggunakan variabel U, kita jangan pakai U kali dv ya. Nanti ribet di situ. Kita pakai P sama dq lah ya. Berarti nanti integral parsialnya, kalau ada integral P dq sama dengan PQ min integral Q dp. Seperti ini. Biar nanti nggak rancu seperti yang di atas. P-nya bisa kita ambil yang U, dq-nya berarti ada sin U du. Artinya dp-nya nanti ada du, sedangkan Q-nya integral dari sin U nanti ada min cos U. Yang mana kalau kita masukkan ke rumus integral parsial, dia ada U dikali dengan V, berarti di situ nanti ada minus U cos U, atau tadi P dikali Q ya, min integral Q dp, berarti min cos U du. Yang mana hasil integralnya berarti di situ nanti ada yang belakang min cos U, jadinya min sin U dikali minus lagi, berarti jadinya plus sin U. Plus C. Tinggal di akhir kita kali ke dalam si 2-nya dan U-nya diganti dengan akar X. Kita akan mendapatkan seperti ini. Nah, ini jawaban akhirnya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita ke soal yang terakhir untuk hari ini. Di nomor 21 yang disuruh sama Pak Apri. Di sini ada misalkan f adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan 2 kali dan f double aksennya kontinu. Kita diketahui untuk yang A ada beberapa persamaan. Ada f0-nya sama dengan 2, kita coba tulis di sini. Dia ada f0-nya sama dengan 2. Lalu di situ ada f aksen 0-nya sama dengan 3. Lalu ada f4-nya sama dengan 5. Dan f aksen 4-nya di situ ada sama dengan min 1. Kita disuruh menghitung integral 0 sampai 4 dari x f double aksen x. Karena perkalian kemungkinan pakai parsial di sini. Ambil aja U-nya yang x, dv-nya yang f double aksen x. Kita akan mendapatkan du-nya sama dengan dx, sedangkan v-nya jadinya f aksen x. Karena f double aksen diturunin jadi f aksen. U dikali v min integral v du. Nah, tinggal kita yang depan masukin batas, yang belakang integralin terus masukin batas. Yang depan kalau dimasukkan batas jadi 4f aksen 4 dikurangi 0 f aksen 0. Kalau yang belakang, f aksen diintegralin jadinya fx. Tinggal masukin 4 sama 0. Yang mana yang
depan kita absen 4-nya tadi min 1. Yang belakang jadinya 0 ya, karena 0 dikali sesuatu ya tetap 0. Sekarang kalau yang belakang dimasukkan batas, kita akan mendapatkan seperti ini. Berarti ada min 8 dikurangi F4-nya 5, F0-nya di situ diketahui 2. Berarti hasilnya min 8 dikurangi dengan 3. Berarti hasilnya min 11. Nah, ini jadi jawaban akhirnya. Sampai sini untuk yang A, apakah ada yang mau ditanya? Nggak ada. Sekarang kita ke yang B. Yang B di sini diketahui ada F-nya, itu adalah fungsi genap. Nah, berarti kita kemungkinan akan pakai sifat kesimetrian integral ya, yang kita punya di semester 1. Terus F aksen 2-nya di situ ada sama dengan 3. Kita disuruh menghitung integral. Ya, kenapa? Itu 4 kali min 1 seharusnya min 4, Kak. Oh iya, sorry. Salah nulis. Oke, makasih udah dikoreksi. Nah, di situ jadinya min 4, berarti di sini ada min 4, min 3, jadinya min 7 ya. Sip. Oke, sekarang kita lanjutkan yang B. Di sini ada min 2 sampai 2 dari X, F, double aksen X. Nah, ini kebetulan batasnya min A sampai A, kita bisa pakai sifat kesimetrian integral dari yang semester 1 dulu. Kalau min A sampai A dari Gx dx, dulu itu bagaimana sih? Jika Gx-nya genap, dia kan akan menjadi 2 kali integral 0 sampai A dari Gx dx ya. Sedangkan kalau Gx-nya ganjil, dia jadinya 0. Nah, yang kita tahu F-nya genap, tapi fungsi yang diintegralkan kan bukan F, tapi X dikali F double aksen X. Berarti kita harus cari tahu dulu X F double aksen X-nya genap atau ganjil. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau F-nya fungsi genap, kalau kita turunkan jadinya apa sih? F aksennya akan ganjil secara sifat seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau F-nya genap secara umum kan berarti F min X-nya sama dengan Fx, yang mana jika kedua ruas kita turunkan terhadap X, yang kiri jadinya min F aksen min X, karena Fx jadinya F aksen, tapi dikali turunan dalamnya kan ada min 1 ya. Yang kanan F aksen X, berarti F aksen min X-nya sama dengan min F aksen X. Ini kan sifat fungsi ganjil ya. Kalau diturunin lagi, F double aksennya, dia nanti genap. Dengan pembuktiannya sama seperti tadi. Nah, tapi di sini F double aksennya nggak sendirian, dikali dengan X. Yang mana X itu fungsi ganjil. Nah, kalau ada fungsi genap dikali fungsi ganjil, maka di situ akan menjadi fungsi ganjil. Artinya apa? Karena di sini XF double aksennya fungsi ganjil, dan batasnya dari min A sampai A, berarti hasilnya langsung 0 dari sifat kesimetrian integral. Nah, itu untuk yang B. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, semua soal yang disuruh sama Pak Apri udah kita bahas semua. Sebelum kita akhiri tutorial pada hari ini, apakah ada yang mau ditanya? Izin tanya. Boleh. Untuk catatan ini apakah akan dibagikan? Mungkin nanti akan saya bagikan di grup aja kali ya. Atau iya. ada, ya ke grup aja deh nanti. Oh iya, makasih Kak. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu tutorialnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.